fa'amatahullahu, maka mematikan akan dia oleh Allah, maka nahu pada tempatnya, maka namaikan, maka adalah dia, jadilah dia menjadi orang mati. Mi'ata amin, 100 tahun. Jadilah dia menjadi orang mati 100 tahun, matilah dia 100 tahun. Tumma ba'atahu, kemudian Allah membangkitkan dia, menghidupkannya, ahyahu, menghidupkannya. Di akhirin nahar, pada akhir siang. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu bagi Uzair, kam labitha, berapa lama kau tinggal? Berapa lama kau tinggal? Ayo, makas tahuna, kau tinggal di sini berapa lama? Ya Uzair, wahai Uzair, badal mauti, setelah mati. Wal qail, dan yang berkata itu, yang mengatakan kam labista itu, huwa Allah, ya Allah Ta'ala, atau malakul maut, atau malaikat makmurun, malakun makmurun bizalika, atau malaikat yang diperintahkan untuk yang demikian itu, artinya dengan menanyakan si Uzair. Min kibalihi ta'ala, dari arah Allah Ta'ala. Qala, lalu Uzair berkata, labistu yauman, saya tinggal di sini 1 hari. 1 hari. Summa nadhar ila syamsi, kemudian ia memandang kepada langit, pada matahari. Wa qad baqiya minha syai'un, sungguhnya telah tinggal daripada sesuatu. Faqala au ba'da yaum, atau setengah hari. Qala ay Allahu lahu, berkata lagi Allah baginya, berkata Allah bagi Uzair, bal au malak, abil malak atau malaikat yang disuruh oleh Allah itu, bal labista maitan, tetapi kau tinggal di sini menjadi mayit, mi'ata amin, 100 tahun. Panzur ila ta'amika, coba kau pandang kepada makanan-makananmu. Apa itu? At-tin wal ina, yaitu Allah buah tin dan buah anggur. Wa syarabika, dan kepada minumanmu. Ay al-asir, yaitu perasan anggur. Lam yatasanna, belum berubah. Belum berubah. Ay lam yatagayyar, belum berubah. Walam yunsab fi hadhil maddati, dan tidaklah, walam yunsab, tidaklah dinaikkan pada ini materi al-mutatawilati, yang berpanjangan. Maka natinu wal inabu, maka adalah buatin dan anggur itu, ka'annahu qad kutifa min saat ini, ka'annahu, seolah-olah dia itu si tin dan anggur sesungguhnya baru selesai dipetik. Qad kutifa, seolah-olah dia baru selesai dipetik, min saat ini, pada saat itu juga. Wal asiru, dan perasaan anggur itu juga, ka'annahu qad usira min saat ini, seolah-olah dia baru selesai diperas daripada saatnya, pada saat itu juga. Walabanu, dan birunya air susu itu, qad huliba min saat ini, sesungguhnya seperti baru selesai diperas dari saatnya juga. Wanzur ila himarika, lalu pandang juga kepada hewanmu. Kaifa taqatta'at awsalu, bagaimana terputus sendi-sendinya, persendiannya bagaimana dia terputus. Wa kaifa taluhu izamu, dan bagaimana mengkilat tulang-tulangnya, baydoa, berwarna putih. Kau perhatikan itu, bagaimana dia mengkilat tulang-tulangnya berwarna putih. Fa'alna dzalikal ihya'a, maka kami lakukan itu penghidupan,
kami lakukan itu kehidupan litu ajina ma istaba'an tahu, supaya nyata ma istaba'an tahu, apa yang kau anggap jauh akan dia minal ihya, daripada kehidupan ba'da dahrin tawilin, setelah masa yang panjang. Ba'da dahrin tawilin, setelah masa yang sangat panjang. Wanzur ilal izam, coba kau pandang juga kepada tulang berulang itu, al-izam bil himar, yaitu tulang berulang daripada himar. Kaifa nunshizuha, bagaimana kami membangkitkan dia? Bagaimana kami membangkitkan dia? Qara'a Nafi'u wa Ibnu Katsir Abu Amrin, telah membaca oleh Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir dan Abu Amrin birro, dengan roh. Nun sizwa nun syiruha, nun syiruha. Kami kabar kalau nun syiruha, kalau nun sizwa kami membangkitkan. Kaifa nuliha, kami bagaimana kami menghidupkannya. Wa nakhluqa, dan bagaimana kami menjadikannya. Wa qara'a Hamzatu wal Kisai, dan telah baca oleh Hamzah dan Kisai nun sizuha, bagaimana kami membangkitkannya. Bizaid, dan Zaid al-mangkutoh, dia namakan Zaid yang mangkutoh, itu artinya yang berkikir. Kaifa narfa'u ba'daha ala ba'din, bagaimana kami meninggikan dia sebagian atas sebagiannya. Suma naksuha, kemudian kami bungkus dia dengan daging. Suma naksuha, kemudian kami bungkus dia dengan daging. Ai numbitu alaihal usuba wal uruqo wal luhuma, bagaimana kami tumbuhkan atasnya, kasih itu hemar, al usuba akan sel-sel, wal uruqo dan urat-urat, wal luhuma dan daging-daging, wal juluda al jilda dan kulit, wasyu'ur dan bulu-bulu. Gimana tuh? Wa naj'alu fihi ar-ruha, lalu kami jadikan padanya ada nyawa. Pada zalika, setelah itu, falamma tabayyana lahu, maka manakala nyata baginya, wuku'u terjadinya maka yastab'an wuku'ahu, yaitu apa yang ia anggap jauh akan terjadinya. Qala, lalu Uzair berkata, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, aku mengetahui bahwasanya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Minal hayati wal mauti, daripada kehidupan dan kematian. Harusnya min ihyatin wa imatatin, daripada menghidupkan dan mematikan. Qadirun, maha kuasa, maha kuasa. Ini kejala satu ayat ya. Jadi hampir pada kasus ini kaca Nabi Ibrahim alaihissalam isi nyerminan hemar le pinggir pantai siwal lebur ulang berulang empaknya wahwit tekakan isi kedit, isi kelikit, bahkan isi empak, isi lepang, segala macam bagi-bagian. Jadi arak terpencar di pak udara, arak terpencar di pak gawah, arak terpencar di pak dalam tanah, si tedes-tedes, si kelikit, arak terpencar di pada dasar laut. Bahkan serigala pun akan tulang berulang hemar. Jadi wakil ribu tiang yang kita mempak hemar. Tiang empat si dasar laut wakil ribu. Nah ini sih memancing pemikiran Nabi Ibrahim. Ada ini pernah bengak lagu kagum atas Allah Maha Kuasa mengulangnya.
Dakan semua terpencar, bahkan empat-empat lu barat tu si manusia balik nggak kena berarti manusia pun nggak kena pak hemar. Manusia di sini kadang-kadang harap mati itu betul. Dia kan terus berpikir Nabi Ibrahim. Mungkin dari kumpulan Allah Subhanahu Wa Taala, di waktu kebangkitan jadi hemar si Malik asli. Padahal rumah itu kan terpencar. Pencar juga yang dipencar. Makanya kita suruh apa yang di Pak Nabi, tapi Allah Taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nenek kaji, penggitan tipak kaji, mungkin tan perlu dikaji kehidupan makhluk siwa mati. Bahkan malah sebelum wah keseanggur itu paling terjauh bampak lah yang marah. Terus Nabi Ibrahim ketua apalam tu'min, dia percaya Ibrahim terhadap kuasaan. Jadi kisah-kisah semacam ini adalah sebenarnya untuk mengkanter dengan si ingkar arah antara pembangkitan. Jadi apa yang percaya di aku atas kekuasaanku? Qala bala, kaji percaya ya Allah. Jadi setiap istifham teriringin si Nabi terjawab, lamun jawabannya musbat terjawab dengan bala. Lamun jawabannya mampi terjawab dengan na'am. Pada marak alas tu awalan alam. Jadi lamun musbat ya harus pakai bala. Lamun mampi harus pakai na'am. Nabi Ibrahim mengatakan bala, kaji percaya ya Allah. Walakin yatma'inna qalbi, lagu ada ilmu tenang, kaji penasaran terus itu pikiran kaji ni ya Allah. Nah ya dia disuruh khuzba'at arba'atan minat tayr. Lalu dah baik kita empat macam kelip, merak, mano, gagak, kemudian merpati. Nah yang disuruh nampaknya lewat tampak, rambut bulu selapu nanti campur jadi sepik sampai dia membau sampai belayang di bulun darah, di bulun kuliah, di bulun merak. Kemudian empat pun sembilan dua. Nanti bagilah campur selapu. Produk sendiri tahu bedanya antara bimpak manuk, bimpak darah, bimpak merah, bimpak gagak. Nah, nanti bagi selapu dalam keadaan bercampur lempar gunung Syarat Laut, Syarat Daya, Syarat Timur, Barat. Lagu tegal otak. Ngalau magno pada uhunna. Anda keleknya. Yaktina kasaya. Niscaya pasti dan negaraku kita anda dalam keadaan leka, bahkan berjalan cepat. Sulap. Yang dia saksi ya, jauh nampak. Otak-otak dalam jauh Nabi Ibrahim. Langsung lakukan marak gres isi tarik isi magnet. Lalu tergata. Masing-masing terus pada berkumpul, pulang-pulangnya berkumpul ke meja otak desa. Terus dia berkumpul empat dan bercampur kerja, bergabung ke otaknya. Malik bulu-bulu pun meja awak desa. Nah itulah ya, tenang Nabi Ibrahim alaihissalam atas kudrat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Uzair anak daripada Saruha adalah penghafal kitab Taurat. Penghafal kitab Taurat. Salam bareng keterangan di dalam berikut ini. 32 penghafal kitab Taurat banti si bukan asal. Nanti ada tersedak gubuknya. Nah iya isi dia tahu isi si Uzair. Ulang ini ruang keadaan gubuk ini. Terus penghuni dua dinarak sikit-sikit masih. Sikit-sikit dinarak. Nah ia termasuk masih memancing pemikiran daripada Uzair. Ya Allah, perlu dikaji maha kuasa untuk menghidupkan kembali gubuk ini dan menghidupkan selaku penduduk. Lalu tetap jadi pikiran.
Nah ya dena anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha, mimpi target kehidupan setelahnya hancuran malam. Uzair lalu terus melanjutkan perjalanan menuju suatu tempat sendiri keruan. Kak doa. Inunggang hemar. Kemudian jauh ya sewu sekeranjang tin, sekeranjang zaitun, sekeranjang anggur. Kemudian persan anggur timpal susu jauh nih. Jadi sewu menempuh perjalanan. Mesa dari dekat selesai. Sampailah ya di sebuah tempat, lolon kayunya rindang, terus buahnya bagus. Buahnya sangat sudah bagus. Ya terus baunya si Uzair. Getangnya terus hemar. Dia memang getang hemarnya, ngonek lalu karena menempuh perjalanan, tinduk Uzair. Nyaman tinduk, kan di darat ngerumu anu ngejarinya. Di darat ngerumu hemarnya dan kelapahan waktu nasi melek ini, di darat ngerumu, mendarat watak getang. Arak luwik dengan liwat, lagu selapunya di darat tebing begitu keberadaan daripada Uzair dan hemar. Bahkan kedip-kedip pun sebenarnya juga masih. Minara pada begitu. Selama 100 tahun di darat kita Uzair. Di darat kita hemar ini. Setelah 100 tahun pas, karena kebetulan ya ngelepas awaknya ngelemah. Kebangunannya lewat waktu menjelang arah zuhur, pertengahan jeluk. Ia tahu ketika ngurus Allah Subhanahu wa taala. Dia mengurus, langsung Allah memerintahkan malaikat untuk ngetuan dia. Dia mau diendok itu. Setengah dulu, boleh, boleh bergelak. Terus kami waktu harian itu, ya sebarang setengah dulu berarti sekitar 6 jam lah. Coba kita dihemar, kemudian dihemar loh. Saya kurang ajar ngerti ya si tolong. Dan tak hemar mesa wah bulan. Puasa 100 tahun tidur di IT matian Allah Subhanahu wa taala. Kita hemar ini. Kali pulang-pulang doang. 4 mas kedip pun di darat karena duit akan isi kelikit kalau macam katanya. Artinya jin kemudian manusia di darat kita ini, bahkan kedip-kedip cibli pun di darat kita ini. Apa yang mati itu hanya tedes, kelikit. Ingat. Coba kita nih anggur di tin sejauh itu. Jauh kan masih tilah. Mula-mula lain, dong berapa kadang-kadang geruk. Lagu ternyata marak sebelum terbau. Tin ataupun anggur, keranjang pun tilah. Perasaan anggur sendiri masih tilah, di darat kurang sedikit. Onos-onos kerupuk di botol pun di darat, kedua juga masih susu sejauh di darat, kedip-kedip perubahan. Tetap dia masih tersumpal di darat perubahan. Nah ia dengan yakin saya mau paras tidur. Lagu ini kita ini hemar. Sengaja perhatian untuk menunjukkan hemarnya, adiknya mengolah perhatian. Membicara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan si mati. Sehingga ia yakin bahwa itulah hemar. Terbaik selingan. Sampai dia ngomong dengan dalam ini baik selapu dan tohannya jadi baik hemar lah. Ukurannya dia baik hemar lah atau tunggal. Ini tin. Kurma anggur masih tidak. Lihat saat nasi perhatian ulah hanya tak ada bicara dengan Allah Taala. Tulang belulang daripada hemar lo mulai bersambung. Demen wah utuh jadi kerangka hemar. Nanti tiuang perhatian luar sih saya. Tiuang dah daging
persis melakukan bembe ataupun sampai sebelum disisir. Kita kerangka-kerangka, bahkan bagian organ tubuh dalam itu gicat, hati dan segala macam. Terus ada tiuan kulit, lengan daging-daging tiuan kulit, terbungkus si kulit. Kulit itu pun marak basi dikuris. Lengan kulit ini tiuan balik bulu. Dia narak beda kecil. Isi sewaktu masih hidup hewan tidak beda. Maka ia yakin Uzair atas kuasa Allah. Menurut riwayat bahwa Uzair ini termasuk salah satu daripada si berari lengan gubuknya setelah Allah nurunan bala ta'un. Nanti kematian sebanyak 70.000 si pada birin kampung halaman karena takut terjangkit si bala ta'un, takut mati di dalam gubuknya. Ya, si maksud alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hazaral maut wa qala lahumullahu ma mutu fahyahum. Apakah anda tahu kisah dengan isi sungguh dengan kampung halaman karena takut mati? Lalu dia melanjutkan perjalanan mati Allah Subhanahu wa taala selaku. Terus dia mati liwatlah Nabi Hizkil. Hizkil ini menurut satu riwayat arang daripada Nabi Zulkifli. Ia doanya. Dia doanya Nabi Zulkifli hidup selaku. Selaku hidup dapat terkecuali di nama membuat anak pada hidup. Anti nembeh dengan tanah pakaian, setiap pakaian ngumbe warna pakaian kedua berubah jadi kain putih. Kain putih doang jadi. Hiduplah berketurunan beranak berjari man. Jadi kan lamun kepandang secara sepintas Uzair lebih Zulkifli lebih hebat daripada Nabi Isa. Nabi Isa kan orang yang 4 disebut sini hidup. Ada 4. Si mati berubah mati, ada si mati pertengahan waktu, si mati naik di zaman Nabi Nuh. Ya hidup namun dengan berkat doanya, izinan Allah Subhanahu wa taala hidup sebanyak 70.000, 80.000. Hidupan Malik tulak di kampung halaman. Uzair anak termasuk dia meninggalkan kampung. Kemudian setelah inilah yang tidak berpikir Allah menurunkan kisah ini sebenarnya di para Rasulullah SAW adalah untuk memberitahukan kepada para sahabat bahwa hidup mati tidak tentuan isi perang. Si tentuan hidup mati hanyalah Allah. Lalu apa dapat perang? Sehingga dengan waktu Rasulullah menganjurkan peperangan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia terus menghalang-halangi para sahabat. Ngombe lalu nurut Muhammad lalu berperang. Kita masih namanya berulang anakku masih beri. Anda dah berubah berhari. Anda berubah berhari, maka dia lalu berperang. Dia mereka sendiriannya. Mereka kisah Yulaibib. Kisah Yulaibib isi merarikkan sesuatu berbolu bajang si ingat selalu. Kan dia kisahnya untuk menunjukkan cinta sahabat tipa Rasulullah SAW. Julaibib sopur sahabat bajang lengi kerempeng pokoknya di dalam pandang dengan nyebabang dengan ini tertarik dia. Bina payah, bina miskin, bina lengi, bina pidang, pokoknya lihat loh. Dan ketua si Rasulullah, Julaibib sedang di umur pada iman berani. Saya dengan dia dengan gaji Rasulullah. Mbe dengan tua isi gendele jadi mentua gaji. Dia nara ya Rasulullah. Naya dia datang, sopok sahabat mama. Dia nyerita anak Rasulullah, anak gaji si terkenal ingat seneliki mati semua mama. Dia man berjalan. Makin kaji serah perlu dikaji Rasulullah, perlu dikaji kayu nikahi. Allah
Coba terus sahabat di parang ke apa namanya jadi bini Rasulullah. Lagu ini menjadi semama Julaibib. Masih palang. Julaibib ini Rasulullah begini baik, cocok kata anak kaji Julaibib bilang itu. Lu ini anak, ini ke Julaibib bilang ini. Lagu orang itu kaji berunding dulu kajinya lebalik, berunding. Ini ada balik sekian sewa. Julaibib si payah lagi miskin, no, jadi semama anaknya. Ngombe, ugar-ugaran. Apa nih batu? Marah anak tadi dalam kursi dengan si gagah-gagah. Waktu lain dia menjadi semama. Lalu saat nak bekerja, senina kerja semama ini datang terus berburu bajang. Alubah kagum ini. Dari baca firman Allah, maka alal mukminin wal mukminat, jika kana amran ayakul lahum khiyar. Jadi tidak hak bagi dengan mukmin laki-laki maupun perempuan. Lamun ketentuan sopok masalah si Allah dan Rasulullah tidak kagum untuk milik-milik. Lalu malam diku pandang bila ibu silungi, aku sepandang adalah pilihan Rasulullah. Karena Rasulullah itu pilihan, dia aku pandang. Ya bahasa akhirnya tentu nikah. Dan karena berbulan madu, jadi datang Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Haruan Julaibib, peperangan dimulai wah, sugul. Naya tidak muni dan selina, adik dinara wah, gen dua bandang kubu kangen selain daripada kamu. Dan aku pun yakin bahwa kamu dan aku ini sangat cinta kangen karena pilihan Rasulullah. Lagu cintaku kepada Rasulullah jauh lebih mengatasi segala-galanya. Lamun aku dikecarin bau tulak leman perang, berarti lanjut itu jadi keluarga. Lamun dia ya, relakan aku jadi suhada. Tentu Julaibib ini terus di medan perang mabuk. Si Pidan adalah pendekar kafir si Polik Kanggas. Bau si mati pitu mati si Julaibib. Pendekar si paling takutin si sahabat mati begitu. Nanti ia terus mati, terhimpit isi itu dengan kafir. Yang berbahasa Rasulullah ya Julaibib, antali wa analaka. Julaibib, aku ini adalah untuk anda dan anda untuk aku. Cuma ada terus seninanya bahwa Julaibib meninggal. Diri, bukan diri karena diri atas pengabdiannya semama dari Rasulullah dan dia sendiri merelakan semama membela Rasulullah SAW. Jadi menang kalah dalam berperang ketentuan Allah. Hidup mati dia karena peperangan. Karena wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wa liyal mu'minina bala'an hasanah. Lewat melempar panah, lembing, cakram dia karena anda melempar lagu Allah. Kekalahannya adalah ujian dengan izin Allah untuk menguji kepada mukminin dengan ujian si halus. Nah ini termasuk salah satu sebab turun daripada ayat-ayat tentang kematian adalah untuk membangkitkan keberanian para sahabat untuk berperang. Jadi lamun ingat sahabat, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama, maka mobil sini berkecamuk peperangan di neraka. Banyak ayat yang memberikan spirit untuk para sahabat andil dan takut berperang. Karena segala sesuatu tentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun terjadi tetap tenang. Sahabat-sahabat di naras kedik pun seperti takut. Nah menang dia terlalu bangga. Nah kalah pun dia menjadi masalah. Karena pada sebelum menang kalah ketentuan si Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati ketentuan si Allah taala. Ialah ikutin si para sufi. Dia ikutin si para sufi. Maka yang kita banggaan Salahuddin Al-Ayyubi isi para ulama-ulama tasawuf. Si mampu mengendalikan
hatinya di saat terjadi bermacam-macam. Di sebuah waktu, Jangkar Salahuddin Al-Ayyubi melakukan etikaf dan sholat di masjid. Tiba-tiba Arab suku dengan merancang pegawaian Badui di zaman Rasulullah. Nanti buka kereng tangkol, nanti menek ngacer di mimbar masjid. Nanti gelap wah, penek. Macam-macam nemuni dengan sekedip pun yang terusik Salahuddin Al-Ayyubi. Dia dah gedak, dia dah berani bilang, karena dia sadar bahwa ini merupakan ujian dengan Allah untuk menguji kestabilan hati. Jenara, apalagi kan muni, apalagi kan mempokian dia kelegaan. Ada baitan, sember sini sirah. Sekedip pun dia muni apa-apa. Nanya bengaan masih para supi untuk menata hati andai karena berubah kedap ataupun terlalu gembira dengan sebab suatu kebahagiaan, kedap dengan suatu kesengsaraan, sedih dan sebagainya. Ini adalah merupakan pelajaran-pelajaran isi memang hanya sebagian kecil daripada umat Muhammad si mampu untuk mengakses pelajaran daripada semacam peristiwa-peristiwa semacam ini. Sehingga bagian daripada para ahli tasawuf, keadaan daripada Uzair pun adalah merupakan suatu akses pelajaran, pembelajaran daripada tasawuf. Dalam arti apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk membuat tilah barang isi ukurannya terjelewah besi. Bayangkan anggur timpal tini si tilah sampai 100 kali. Tapi anggur itu sedikit pun dia berkurang dengan keadaan sesemula. Kemudian susu dia berapa pengaruh tilah. Jadi bismillah yang Allah Ta'ala mati. Bismillah tilah. Dan inilah dia sih akan mendewasakan sebenarnya kaum muslimin, para pengguna Al-Quran sebagai hudan untuk menjadi pelajaran. Tidak sampai terlalu sewot terhadap permasalahan yang terjadi. Menung-menung marah-marah itu lupa terhadap Allah sing ngatur segala macam. Ente dan sampai mengungkapkan kalimat-kalimat isi sifat dan menyesali ataupun berarti terlupa oleh Allah sing ngatur dia. Para sufi sekedip pun dia terusik. Lurus terus perjalanan. Apapun terjadi samping kiri kanan. Apakah dia termasuk dalam ucapan Rasulullah yang mengatakan sei mendominan suatu mungkarat di suatu tempat ada yang teduh, maka dia merupakan setan ahlas, setan si bisu. Ini adalah tataran syar'i, tataran awam. Namun tataran sufi dia ada peribu ini hanya angin doang. Angin pun pernah dia berarti berangan untuk merubah pun sekali tidak. Karena apa? Apabila miring hatinya untuk mengatakan robah gambar ya Allah, berarti hatinya dinarida terhadap irada Allah. Hanya para sufi. Ia seharusnya diakses oleh kaum muslimin, andai dan sewot menyaksikan berbagai macam fenomena alam yang terjadi dengan bermacam-macam. Misalnya terjadi gempa, ribut kita dengan gempa, macam-macam terus. Ini akibat perbuatan manusia si kurang ajar, macam-macam doang itu. Lalu saya mungkin dari murka Allah Ta'ala. Padahal peristiwa semacamnya 1000 tahun di Sariwat terjadi. Bayangkan di zaman Nabi. Bayangkan di zaman Nabi Lut. Kemudian dihansar-sar oleh zaman Nabi Hud, Nabi Saleh. Selapuna merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah-kisah isi terungkap dalam Al-Quran maupun hadis. Pada ini kan riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan banyak sahabat. Rasulullah menceritakannya. Menceritakan berarti Rasulullah sambut ketika ilham
wahyu Allah Ta'ala untuk mengetahui kisah daripada Uzair secara panjang lebar. Namun Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril hanya terbatas dengan ucapan suku ayatnya doang. Bayangkan dengan tahu si Rasulullah kisahnya lamun di wahyuan Allah Ta'ala. Padahal di darat media sosial media untuk bercerita tentang masalah ini. Namun di wahyu Allah Ta'ala. Para ahli sejarah dia menulis sejarah. Para Rasulullah dia mau bergaul para ahli sejarah. Namun Allah Rasulullah menyampaikan dengan secara detail, secara teliti, selalu berdasarkan wahyu, untuk memberikan pelajaran kepada kaum musyrikin bahwa apapun si sampean si Rasulullah ndik berdasarkan si wah baca atau si wah dengar dengan lain. Lalu betul-betul wahyu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada kita sebabnya. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Fi sababi nuzuli hadil ayat. Pada sebab turunnya ayat ini. Qala inna Bukhtanasar al-Babiliyu. Sesungguhnya Bukhtanasar al-Babiliyu, Babilonia. Tahun kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam di Babilonia. Gaza Bani Israel, dia yang memerangi Bani Israel sampai kebangkitan Raja Talut untuk mengatasi sepak terjang daripada Raja Jalut, si menghancur luluhkan peradaban bahkan tatanan perkotaan atas dasar Bukhtanasar. Karena terus menerus sampai Bani Israel nendeng Nabi Samuel untuk ke angkatan suku raja. Wa huwa fi mi'ati al-firayatin. Dan dia itu Bukhtanasar itu memimpin sebanyak 600.000 prajurit yang membawa bendera. Fasabba min Bani Israel al-kathira. Maka dia menawan daripada Bani Israel yang sangat banyak. Wa minhum Uzairu. Di antara mereka adalah Uzair. Nah ini kisah riwayat ini. Dan sebelum ini kisah riwayat mengatakan Uzair dia termasuk lagu termasuknya dalam 70.000 dan si mati karena tahu. Kemudian wakana min ulama ini, dan adalah Uzair itu satu daripada ulama-ulama Bani Israel. Faja'a bihim ila Babil. Maka Uzair itu datang bersama para ulama-ulama ila Babil, ke Babilonia. Pada kala Uzairu tilkal qaryata. Maka masuklah Uzair ke desa itu. Allati indhadama, yang telah runtuh, hitaruha, tembok-temboknya, pagar-pagarnya sudah runtuh. Wa nazala tahta syajaratin, dan dia pun turun di bawah sebuah pohon kayu. Wa huwa ala himarin, dan dia berada di atas punggung hemar. Parabaqo himaru, maka dia pun mengikat akar hemarnya. Begitu dia mengikat hemarnya, waqafa, lalu dia berkeliling pilkadnya ke desa itu. Periksa si Uzair sampai teliti wahyu beliau isi balin ini tidak isi sama sekali. Falam yara fiha ahadan, maka dia tidak melihat di desa itu seorang pun tidak ada. Pak ajab min dzalika, maka dia pun kagum dari yang demikian itu. Wa qala, lalu dia berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da matiha. Bagaimana akan menghidupkan oleh Allah akan desa ini setelah matinya? Wa dzalika ala sabilil istib'ad, dan ia mengucapkan hal itu atas jalan menjauhkan, artinya menganggap sangat jauh kemungkinan Allah kehidupan Malik memberikan kehidupan waktu ini. Biasa bila ada tidak sekira-kira ada. Jadi lamun hukum ada
dia nak bau sini terima isi akal akan kembali na desa ni berpenghuni berpenduduk. La ala sabili syakna, bukan atas dasar keraguan. Qudratillah, bukan karena ragu-ragu atas kuasa Allah, tapi atas dasar ujbun, yaitu kabur. Wa kanatil asjaru, dan adalah pohon kayu itu musmiratan, sedang berbuah. Patana wala minal fakihati, maka dia pun memetik daripada buah-buahan itu, at-tin wal inab, yaitu buah tin dan pohon anggur, buah anggur. Wa syariba min athiril inab, dan dia pun minum daripada buah perasan anggur itu. Wa ja'ala fadlal fakihah fi salatin, lalu dia menaruh sisa daripada buah yang dia makan itu fi salatin pada sebuah kerajaan. Wa fadlal asir, sedangkan sisa daripada perasan anggur itu firafin pada sebuah ligen. Wanama, lalu pada dia tidur. Fa'ama tahu kok, maka mematikan dia oleh Allah. Bimanamihi, pada tidurnya itu mi'ata amin, 100 tahun dia dimatikan. Wa wasabun, padahal pada waktu dia baru tidur dia masih muda. Ya baik, jadi asalnya barangkali jadi dalil bahwa innan nasa yub'atsuna yaumal qiyamati ala ma mata. Manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat ngubah keadaannya lewat mati. Ya. Summa a'ma amautihi, kemudian Allah membutakan daripada kematiannya juga, kematian daripada Uzair itu aidan al-insa was-sibaa, manusia dan binatang-binatang buas dibuat buta oleh Allah. Wat-tayra, dan burung-burung dibuat buta oleh Allah, sehingga tidak melihat Uzair maksudnya. Jadi narak sikit-sikit si kita Uzair, si sedang tidur di bawah lulun kayu. Thumma ahyahu Allah Ta'ala, kemudian menghidupkan akan oleh Allah Ta'ala ba'da mi'atin, setelah 100 tahun. Lalu dia sama lalu dipanggil dari langit, ya Uzairu, hai Uzair, kam labithta ba'dal mauti, betapa lama kau tinggal setelah kau mati ini? Berapa lama kau tinggal? Faqala yauman, bahwa dia berkata sehari. Fabsara min as-samsi, maka dia pun melihat dari matahari bagiatan masih tersisa. Faqala au ba'da yaum, oh ternyata ada setengah jelu nih, karena kau akan lewat tu boleh bergelak, tetapi kan masih 3.000 tahun, karena masih belum di waktu nasi lepas awaknya lewat. Waktu dia cari hidup sama Allah Ta'ala, kebetulan waktu 3.000 tahun. Faqala Allah Ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala, bal labithta mi'ata am, tapi kau tidur di sini 100 tahun Uzair, 100 tahun. Panzur ila ta'amika, coba kau pandang makanan yakin daripada batin itu, wal inabi, dan daripada anggur itu, wasarabika, dan minuman itu, minal asir, daripada perasaan anggur. Lam yataghayyar, belum berubah ta'amnya, tidak berubah rasanya. Pada zara, maka dia pun memandang. Fa'idzatin wal inabu kama syahidahum, maka tiba-tiba itu si tin dan anggur itu sebagaimana ia saksikan. Thumma qala, lalu dia berkata, thumma qala ta'ala, kemudian berfirman Allah Ta'ala, wanzur ila himarika. Nah sekarang coba kau lihat himarmu, perhatikan dia himarmu. Pada zaman maka dia pun memandikan dengan memandang itu himar dan perhatian. Faiza huwa izamun baydun, tiba-tiba itu si himar sudah menjadi tulang-tulang yang putih, taluhu yang sudah mengkilat dan mengkilat.
Yang dan suku riwayatan saimpainu kerehemar masih hidup kau tu keresi bangkit tulang belulang sempurna dan manusia kurang ajar lalu tidak ada pikiran padahal sakit manusia pun dilarang pergitannya. Wakat tafarraqat dan sungguhnya telah terpencar-pencar ausaluhu persediaan-persediaannya. Wasami'a sautan lalu dia mendengarkan suara lagi. Ayyatuhal idhamul baliyah wahai tulang belulang yang sudah hancur. Jadi itu pulang. Wahai tulang belulang yang sudah hancur. Inni ja'ilun fikir ruhan. Sungguhnya saya menjadikan kepada engkau ruh. Hamdamma ajza'ul izami. Maka berkumpullah bagian-bagian daripada tulang belulang itu. Badwa ila padin semuanya daripada bagian. Thumma iltasaqa. Kemudian bersambung. Kullu aduin. Bersambung tiap-tiap itu si anggota. Bima yaliku bihi. Yaitu dengan apa yang pantas dengan. Pokoknya si bagian kejengku kembali memanang kejengku. Pokoknya di darah balik lah. Dan ruang sambungan. Ya, lamun dengan lain pinahnya jadi tirakat sedang jadi ilmu rawarontek. Hal-hal ini karena diyakini Allah alam apakah ya memang takdiran si Allah Ta'ala atau mungkin dengan sebabnya mengumpulkan makhluk-makhluk halus untuk membantu ia sampai terjadi semacam ini. Ini kadang-kadang memang sebagian daripada dengan baratan kan pesulap merahnya dia tidak percaya terhadap hal-hal ini. Karena apa? Karena memang keterbatasan pengetahuannya si Buya Yahya terlalu vulgar caranya untuk mengklaim pada dukun. Sebenarnya namun etikat isi wajar ya, kan biiznillah dan izin Allah. Allah pun percaya bahwa sihir itu haram. Walaupun Allah sendiri mengatakan lam yubrihas sahiru hayy su'asa. Dia dengan menang bukan sihir bimbil data. Kemudian la yadurra illa biiznillah. Tidak akan membahayakan kecuali dengan izin Allah. Memang selapu seni darah berbekas kecuali Allah Ta'ala. Sihir tidak berbekas, makan minum pun tidak berbekas, selapu pun di darah pengaruhnya kecuali Allah Ta'ala. Namun sihir ya dari tahun ke tahun, dari era ke era ya sihirnya. Karena memang itu di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai bahkan asal usul daripada sihir ya sebut di dalam Al-Quran Harut dan Marut. Ini kadang-kadang pemikiran-pemikiran si terungkap dalam Al-Quran masih secara umum dan mau si pikiran secara rinci sehingga banyak isi menisbatkan bahwa seherno negara dan macam-macam lah di negara doang. Lalu masih bro termasuk membuayanya terangkan bahwa alimul ghaib wa syahadah yang mau tahu yang kelihatan dan tidak kelihatan, bahkan dari rukun dan kalimat daripada yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah tidak terbatas dalam hal gaib lantaran memang di bawah kita, gaib lantaran berlalu masa, gaib karena akan datang. Jadi sekedar doa, lalu memang di bawah kita, padahal ya ada di dulu. Karena Allah merupakan rahasia daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji apakah kita percaya dan tidak terhadap harga itu. Sehingga lalu dia percaya, maka kau mikir baru. Dengan baru saya kedik pun dia percaya arah jin, arah setan, arah sekali-sekali itu, apalagi suruh mereka itu tidak percaya. Karena yang berdasarkan pemikirannya terbatas. Ya bolehlah ia berhasil untuk mengungkap fenomena alam dengan sekian banyak
menyebabkan terjadi gerhana, terjadi gempa, terjadi segala-segala, ya silakan. Karena selakunya merupakan suatu yang sifatnya syahadah sebenarnya. Nah, namun si gaib memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan, dan justru karena dia bau sudah tahu secara indrawi si gaib no iya jadi ujian dengan si materialistis, maka dia percaya terhadap para lamun itu indikasinya Allah taala dia bau kita. Dia bau sini kita. Maka lantaran itu kita, ya dia percaya orang kalau dia percaya anak Allah Taala. Nah ya dari lain Imam Hanafi kan waktu gurunya mimpi bahwa aku mimpi bahwa arak sokok bawi di Mesir ni selapu lulun kayu si plek-plek bau sini susur adik terbak doang lulun kayu sebelik ni. Tiba-tiba kari sikit lulun kayu ni kena datangi. Adiknya arak ulah beri ngikik belum bawi ni adik ngamuk. Ngam pesang diri dari kayu sebelik ni adik mati. Ya ini cerita Imam Hanafi si guru. Nah dia bilang dalam lembar ini tapi makna yang pilih dia ada konsep. Jadi isi isyarat si bawi si belik itu lah tokoh Mu'tazilah itu. Ialah barang. Wakalah berdebat Cina ulama-ulama syar'i itu selaku. Tinggal aku doang di manggen datang ini. Jemaat kena datang. Terus kayu si pelik sekali aku maksudnya. Bawi itu adalah barang. Sedangkan ulah itu ada. Nah itu disebut dalam kitab Durusani kan. Kisahnya Durusani kan. Kitab Melayu. Nanti ulah seperti itu. Jemaah kan lama datang anda wasambut. Bahasan turun daripada imam Hanafi. Tentu datang, coba orang jadi Allah menang doang berdebat. Selaku ulama-ulama kalah sini debat. Jaya dia buat. Pokoknya aku buat sombong. Dia bila datang nanti. Bahasa Imam Hanafi berumur 12 tahun waktu. Oh iya dia ternyata dan jogang ini nih. Iya ternyata dan jogang ini kenapa dia dan si jogang. Kenapa terusan. Orang tak boleh sombong kan mau mengalahkan. Maka depan jogang di mana lagi. Lalu enggak dulu. Gak emosi. Silakan tokol. Yang dia suruh tokol si kursi atas. Terus yang dia maka depan jogang. Jadi jogang masuk. Apa definisi jogang? Ada dari yang dia bilang akal. Dia bilang akal. Tidak bilang akal tu aku berduit. Arah akal pun. Yang barang itu. Arah mula-mula akal. Arah akal dan dia sudah geni. Nah ya, aku pun percaya sudah bilang akal. Aku coba pada itu dulu. Ngombe belik akal. Ngombe mana akal. Ngombe bentuk nakal. Ngombe tahu nakal. Apa gawe dengan nakal. Pokoknya sikit-sikit dia nak mesti jawab sih kan marah. Nah sebenarnya doa masih Allah, ya Allah Taala ni. Lalu dia perlu beri bentuk, dia perlu beri waktu, dia beri terikat sesekali. Arahnya Allah Taala dia terikat si malu. Makan akal diri dia beri bentuk, dia beri rupa. Arahnya akal aku percaya masa sengaja mana dia beri akal karena memang marah-marah dia beri akal. Ada anak terus barang. Lalu Allah Ta'ala itu apa pegawai Allah Ta'ala itu kan. Lalu aja ada turun sini dengan kursi ini. Suruh turun. Maka biar turun. Dan taik terus Imam Hanafi. Berarti tahu dengan kepada Allah Ta'ala. Turun dan sini dengan kursi di pak bawah. Naik kanan boleh bawa di pak kursi. Lalu pegawai Allah Ta'ala. Angkat ngumbil warna Allah Ta'ala. Nah, suruh sini tinggi. Kalau nasi Imam Hanafi, aku mesti beri Imam Hanafi. Subur itu.
Kebetulan keributan. Karena itu kita coba deh. Jelur nih. Kita coba doang. Makan suruh aku kita jelur. Kau baik kita jelur. No. Kepiaan Allah Ta'ala doang di dalam muslim kita. Apalagi Allah Ta'ala sih. Minat jelur ni. Telur masalahnya. Akhirnya itu. Yang dia berulang percaya karena dia dah bawa lawan si dia dalil dengan Al-Quran, dia dalil dengan hadis, dia dah percaya. Dia dah percaya dalam berdalil Al-Quran, hadis, dah kadang-kadang tahu yang hadis sahih, namun itu juga lagi, dia dah mungkin dah percaya karena Allah kata Allah ala qulubihim. Dan itu mungkin logika ya sebenarnya. Logika. Belum itu dalil, banyak dalil dan selamat sembahyang. Dia perlu gubuk lagi dalil lagu dalam batas gubuk lagi dia percaya masih akal yang sih mulai tetap lagu berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Cuman ini percaya dalam bacaan Quran ini hadisnya. Contoh dengan siapa? Ia termasuk yang ingkar. Dan ingkar itu walaupun itu tolong tahu di dalam semua pernyataan dia dengan percaya orang kata Abu Lahab sampai mati timbal Abu Jahal. Karena ukuran gambaran daripada manusia. Maka Uzair sebagai salah satu dengan si terpilih percaya terus yakin ya sebenarnya. Yakin jadi dia dapat percaya dia ragu-ragu. Dia tetap yakin Allah Ta'ala benar. Kemudian antar kitab ayatul izamul baliyah ini ja'ilul fiki ruhan aku nikah minat roh kamu pandama azaul izam maka berkumpullah bagian-bagian daripada tulang belulang itu badua ila badin sebagian per sebagian summa iltasaqa kemudian bersambunglah kullu adwin bima yaliku yaitu setiap anggota itu dengan apa yang pantas dengannya ila makani ke tempatnya. Tsumma ja'a rasul kemudian datang kepala ila makani ke tempatnya. Tsumma al-asbu kemudian sel-sel wal uruku dan urat-urat. Tsumma ambata tara al-lahmi kemudian dia pun menumbuhkan akan tara al-lahmi yaitu kedatangan daripada daging-daging alai atasnya. Thumma imbasatal jilda kemudian dia pun menghamparkan akan kulit alih atasnya. Jadi dia menuah tiu bersambung selaput tolang, kemudian dengan tolang tiuan daging yang berbagai macam daging lah. Kemudian sel-sel urat-urat terus muncul. Kemudian nanti langsung terbungkus isi kulit. Thumma kharajatis syu'uru minal jildi. Kemudian keluarlah bulu-bulu daripada kulit itu. Tumanu fihi ruhu. Kemudian ditiupkan padanya nyawa. Fa idza huwa qa'imun yanhaku. Kemudian tiba-tiba itu hewan berdiri sambil berekek. Fakharra Uzairu sajidan. Maka jatuhlah Uzair sambil sujud. Sujud syukur. Sekaligus sujud takzim kepada Allah. Dia menyembah hewan. Wa qala lalu dia berkata, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Saya sekarang ini yakin bahwa Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Jadi termasuk pertama ilmu yakin. Kemudian ainul yakin. Kemudian lahirlah sampai hakul yakin. Hakul yakin di dalam diri awak ini ya isi memiliki kemampuan untuk mendapatkan si telu macam ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Itu nih ya tahu kurang tu sih. Deman sampai kepada ainul yakin wanita. Deman karena untuk mendapatkan hal perlu riadah bertahun-tahun tekun istiqomah riadah untuk keyakinan ini. Keyakinan. Jadi banyak hal lah isi memang harus terbenahi dalam diri kita untuk sampai kepada makom para wali isi terpilih Allah Subhanahu wa taala.
dengan riyadhah. Karena apa? Karena memang lamun hal-hal berkaitan dengan akhirat harus diperjuangin. Perjuangin kenapa? Karena Allah akan menyaksikan keriusannya. Namun berkaitan dengan keduniaan, ya Allah tak aturan ini kurang lebih dengan suatu aturan. Ya mana daripada ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima turga'anka dalilun ala intimasi kalbikan. Perjuangan itu terhadap apa yang sudah dijamin oleh Allah, membuat kau menjadi tidak berjuang terhadap apa yang dituntut oleh Allah kepadamu, itu sudah menjadi dalil daripada sedang buta mata hatimu. Allah tak ini Imam Ibnu Athaillah. Dunia ini buah terjamin, ini berkurang, ini berlebih. Jadi ini berkurang berlebih dengan suatu Tuhan Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya merupakan kita petunjuk Allah taala, masih dia tahu berikhtiar dalam iman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila kesibukan duniawi menyebabkan kita terus terlena untuk memperjuangkan akhirat, kita tuntut kita untuk bahagia di akhirat. Kadang-kadang kita terus berdalil, kan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terlalu kecil dunia si perjuangan ini, kecil sekali. Penyebab kita gagal daripada akhirat yang besar. Maka silahkan berjuang tentang dunia, tapi jangan sampai menyebabkan itu lupa akhirat. Karena perjuangan dunia ini, misal berjuang di sokok longkap isi diameternya hanya 1 meter. Untuk apa? Memerangi lautan samudera isi sangat jauh. Lalu dengan sebab diameter longkap syarat 1 meter itu menyebabkan itu tersita untuk merenangi lautan sangat jauh. Maka gagal lautannya, berarti sangat rugi. Menurut pendapat daripada para sufi, lakukan malas baru kesibukan duniawi ini selalu menyita kehidupan keakhiratan, selalu menyita. Padahal tahu amal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairul liman ittaqa. Jadi perjuangan tetap wa kulik malu asyarallahu amalakum walladzina amanu wa kullun muyassarun bi amalikum. Jadi beramal tetap berkaitan dengan dunia. Tetap beramal. Apa jadi sibuta lakuan? Lagu hendak baik sampai lupa Allah di saat beramal. Di saat pegawaian minta rezeki, itu minta barang suatu ketentuan. Sehingga karena lamun terlalu pede terhadap hasil usaha kita, ya si babang kita kadang-kadang lalu berhasil terlalu berbangga, jadi dikubur nikmat. Ini karena perjuanganku nanti. Ini karena apa nih? Karena aku ahli dan termasuk profesional. Lalu udah mina gagal. Kadang-kadang ini di kerumunan Allah Ta'ala. Kerumunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan bermacam-macam sinar perbandingan. Ini karena apa? Karena malas sebelum. Karena ia mengandalkan diri sebagai makhluk. Ini tafwid kepada Allah Ta'ala. Padahal lamuna berikhtiar, lalu tetap ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kehasilan kan serah di Allah. Silahkan berjuang secara sesuai kerja peraturan, baik peraturan syariat, peraturan negara, bahkan istiadat. Lalu di saat pun dan sampai teman di dalam hati tetaplah Allah Ta'ala doang. Ya, makna daripada hak kita adalah berusaha dan berdoa, sedangkan takdir adalah hak wewenang Allah. Dan hak dalam perjalanan haknya sebagai dengan si berikhtiar, dengan si berdoa, selalu Allah Ta'ala. Karena takdir ini tentu takdir. Memang harap hadis ini apa ini? La yughayyiru qada illa doa. Jadi tidak akan bisa merubah qada itu kecuali doa. Pertama memang hadisnya masih diragukan kebenarannya, kesahihannya. Yang kedua adalah mutlak mungkin doa yang merubah takdir. Lamun Arab misalnya doa aja kebetulan barang isi meletak bau istana
Lagu dia karena doa, karena Allah. Allah memang menakdirkan bahwa ente ni gemet mau sekenek ni setelah ku takdirkan ente berdoa. Karena berdoa sendiri Allah yang gerakan. Allah mengatakan ente gemet mau kepeng si sekenek setelah berusaha berdoa. Berusaha dan berdoa itu merupakan takdir Allah. Jadi dia prestasi daripada doa dan usaha itu sendiri. Dan memang dunia ini tidak mungkin untuk bau mencukupi jadi balasan untuk memberikan balas apa jadi ongkosnya beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena terlalu kecil. Dalam pas sadar bahwa dia terlalu kecil, ikhtiar doang. Yang luput pun misalnya dunia ini di tepinya jadi hal yang terluput karena apa? Karena kita masih melihat Allah. Kita masih melihat Allah. Nah, hasil dalam perjuangan. Nah ini termasuk ajaran sih terungkap di dalam kisah Uzair. Ya adalah a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir sambil sujud. Summa innahu dakhala Baitul Maqdis. Kemudian dia masuk ke Baitul Maqdis. 5 ruya karena ada sebuah riwayat yang diriwayatkan bahwasanya lamma madha min waqti mautihi sab'una sanatan, manakala lewat daripada kematiannya itu 70 tahun, sallallahu menugasi oleh Allah malakan seorang malaikat, seorang raja maksudnya, malikan seorang raja, min muluki Paris, daripada raja-raja Paris, fasara bijunudihi, maka berjalanlah dia dengan prajuritnya, hatta ata Baitul Muqaddis, sehingga dia sampai ke Baitul Muqaddis. Fa'amaru, maka mereka membangun akan itu yang sudah hancur dulu itu. Wa sara ahsana mimma kana, jadilah dia itu lebih bagus daripada apa yang sebelumnya. Waradallahu ta'ala man baqiya min Bani Israil, dan mengembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala man baqiya min Bani Israil, orang-orang yang masih tinggal daripada Bani Israel, artinya masih hidup jauh-jauh kuliah ila Baitul Muqaddis, ke Baitul Muqaddis. Kemudian wa nawahihi, dan yang mengembalikannya fa'amaruha, jadi bangunnya ta'amaruha talatina sanatan, maka mereka itu membangun akan Baitul Muqaddis selama 30 tahun. Wa katamu, dan mereka menjadi banyak, kasanama akan lebih bagus daripada apa yang ada sebelumnya, lebih bagus. Wa a'mallahu al-uyuna anil Uzair, dan membutakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mata-mata daripada Uzair. Jadi selaku dengan dinara ya Uzair sebenarnya hadil madah pada ketika itu. Falam yarau ahadun, maka tidak melihat akan dia oleh seorang pun, sekalipun dinara kita ia. Falamma madat al-mi'atu, maka begitu lewat 100 tahun, ahyallahu ta'ala minhu, menghidupkan oleh Allah Ta'ala daripadanya, yaitu ainai, 2 matanya, wasair jasadi, dan semua tubuhnya, semua daripada semua tubuhnya, yaitu maitun, sebagai bangkai yang sudah mati. Summa ahyallahu, kemudian menghidupkan oleh Allah Ta'ala jasadu akan jasadnya, bahwa yang zuhur, dan dia memandang. Jadi si pertama ini dia kita zero selaku manusia, bahwa selaku makhluk hidup termasuk kedip-kedip. Kemudian Allah Ta'ala pertama kali menghidupkan penentang Uzair, penentangnya wasair jasadihi itu, sedangkan selaku tubuhnya masih mati ini selaku. Jadi penentang doang kehidupan Allah Ta'ala. Jadi seminarnya selaku jasad masih mati itu seminar sudah hanya penentangnya kehidupan. Summa ahyallah jasadahu, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan jasadnya. Wow, yang zuhur, diperhatikan di saya proses daripada penghidupan awak ini karena penentangnya
Ya selalu ia hidupan juru summa nadhar ila himari, barulah dia mana kepada himarnya. Jadi setelah ada perhatian awak masih kematian bergerak sekali pun tidak tahu karena pelentengnya juru kehidupan terminal susah ngombe proses kehidupan daripada awak masih mati. Setelah dia hidup selaku awaknya baru ada perhatian di Pak himarnya. Qala al-mufassir Allah Ta'ala falamma dakhala magna kala dia masuk Baitul Muqaddis qala al-qaum berkata kaum haddatsana abauna telah menceritakan akan kami oleh bapak-bapak kami anna Uzair bin Saruhan bahwasanya Uzair bin Saruhan atau Ibnu Saruhan atau Ibnu Sarhiyah atau anak Sarhiyah Uzair bin Sarhiyah mata di Babil, yang meninggal di Babil. Gimana ceritanya itu? Waqad kana Buhtanassar, dan adalah Buhtanassar qatala fi Baitul Muqaddis arba'ina alfan mimman qara'a Taurat. Ternyata Buhtanassar itu membunuh di Baitul Muqaddis itu 40.000 orang-orang sudah menghafal kitab Taurat. 40.000 mati. 40.000. Dan ini diketahui fenomena dunia ini sebanyak penghafal Al-Quran. Apakah akan mengalami seperti si lain di zaman ini? Pemati selaku para penghafal Al-Quran, penghafal hadis ini. Bahkan kan terjadi di waktu Baghdad, waktu Harun al-Rasyid. Sampai sekian ribu masih mati para penghafal Al-Quran, penghafal kitab-kitab tergenjah terpindah jadi penghafal buku. Wa kana fihim Uzairu, dan adalah pada mereka, pada yang 40.000 itu Uzair. Wal qaumu ma'arafu, dan kaum itu tidak tahu annahu, bahwasanya Uzair yaqra'u Taurat, dari cara Allah. Jadi dinara bahwa Uzair ini adalah sebagai penghafal kitab Taurat. Falamma ata'ahum ba'da mi'ati amin, maka manakala Uzair mendatangi mereka setelah 100 tahun, jaddada lahum at-Taurata, dia memperbarui bagi mereka akan kitab Taurat. Wa amlah, dan ia mendiktekan kitab Taurat alaihim atas mereka ala zarikal bihi, punggung Zarul Gaib, karena ala anzari qalbi, daripada luar hatinya, lam yukhram minha harfan, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang berbeda daripadanya harfan satu huruf pun. Wa kanat Tauratu kadupina, dan adalah kitab Taurat itu sudah dikubur di mauliin pada satu tempat. Itu kubur pelapur kitab Taurat luwih masih zaman Nabi Musa dan generasi berikutnya masih banyak menghafal kitab Taurat. Kemudian kitab Taurat luwih bilang balik Arab maratan kita sendiri Al-Quran. Lalu terkuburan juga untuk disedutnya terkubur. Lalu Arab doang dan si Icani Allah Ta'ala tunjuk untuk mitai apa itu di mauliin pada suatu tempat. Fa'ukhrijat wa uridot, maka dikeluarkan, wa uridot, dan didatangkan dia bima amlahu, dengan apa yang didiktikan oleh Uzair. Pamahtolafa, maka sedikit pun tidak ada perbedaan. Pihafin dalam satu huruf pun tidak ada. Fa'inda dzalika, maka ketika itulah qalu, mereka berkata Uzair bin Allah, kalau begitu Uzair ini anak Allah ini. Uzair ini anak Allah. Sampai di sini Allah Malik. Laqad kafaral ladzina qalu inna Uzair bin Allah. Kafir orang-orang yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Kafir. Artinya menunjukkan bahwa Allah tidak beranak. Walaupun setelah ada ke kantor misalnya, maka pengertian ibnu selempengan tiba ibnu bermakna habibullah, kekasih Allah. Arab sih mengatakan
Uzair ibn Allah, Uzair khadimullah, pembantu Allah. Uzair wakilullah, Uzair wakil Allah. Sehingga artian banyaklah. Jadi dia berarti anak dengan arti al-walad. Lalu bermakna Habibullah, Khadimullah, Wakilullah, Khalifatullah silatnya. Jadi si kekafiran itu adalah si menganggap Uzair memang waladullah. Dia si kekafiran. Jadi ada kalimat lakan kafaral ladzina qalu inna Uzair ibn Allah. Lamun mengatakan Habibullah, kemudian Khadimullah, Khalifatullah, Wakilullah, jadi itu kekafiran. Ada marah dan Rasulullah ya Habibullah. Nabi pun mengusir kadang-kadang tidak Anas dan Nasrani. Oh, kalian tidak pernah melihat tafsir daripada kitab Injil. Bukan artinya waladullah, tapi Habibullah, Khadimullah, Khalifatullah artinya. Bahkan ada sebelum waladullah atau ibnullah itu artinya dengan apa? Penjelmaan Allah, penjelmaan Allah. Berarti lebih tinggi kan daripada waladullah. Penjelmaan Allah silatia. Akhirnya dengan berusaha untuk membenarkan, terjadi pembenaran terhadap pendapat ini. Qala al-Mufassir rahimahullah ta'ala wa alam